Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa, Don? Kita di sini membahas analisis crime index dan safety index dengan clustering. Oke. Nah, seperti judul yang sudah tertera, kami akan membahas tentang insight kami yang mungkin kami dapat hasilkan Ya. Dari data set yang telah disediakan mengenai crime index dan safety index. Dari data setnya sendiri yang disediakan itu hanya 2 ya. Nah, mungkin kami dari kelompok 6 mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Nah, dan perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2022 31065. Nah, dan saya Dito Emanuel Arminto dengan NIM 2022 31064. Nah, di sini kita ada tujuan untuk analisis. Yang pertama tuh untuk memahami hubungan antara crime index dan safety index. Terus ada mengidentifikasi pola negara berdasarkan tingkat kriminalitas dan keamanan sebuah negara tersebut. Terus di sini ada membuat clustering, cluster kategori negara berdasarkan kombinasi kedua indeks. Nah, ini Don, kenapa kita perlu ada crime index dan safety index itu kita mengetahui hubungannya, Don? Karena dalam dataset yang kita pakai ini membutuhkan untuk mengidentifikasi pola negara tersebut tuh tingkat kriminalitas dan keamanan tuh aman nggak untuk keamanan sebuah negara tersebut gitu. Oke, mungkin saya tambahin dikit ya. Kurang lebih memang seperti itu. Jadi tujuan analisisnya itu kita mau mengetahui ya, mengcluster tingkat kriminalitas dari suatu negara. Nah, nanti untuk penjelasan hasilnya ataupun insight yang mungkin kami mau capai akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini saya dulu ya, Dok. Ya. Nah, ini insight yang akan kami gali ya. Nah, pertama itu adalah hubungan crime index dan safety index. Nah, kita di sini mencari tahu korelasinya. Apakah crime index ini saling terkait dengan safety index atau enggak gitu kan. Lalu ada identifikasi kondisi menarik. Nah, ada beberapa kondisi menarik yang mungkin kami akan hasilkan. Yang pertama sangat aman tapi beresiko. Lalu ada berbahaya maupun sangat berbahaya. Lalu ada rasio antar kedua indeks untuk mengevaluasi efisiensi keamanan. Nah, di sini tuh kita tuh kenapa butuh kedua indeks ini untuk mengevaluasi sebuah efisiensi keamanan negara tersebut. Nah, dari rasionya kan kita tahu tuh sebenarnya sudah jelas di klasternya. Yeah. Kita ada yang sangat aman tapi beresiko ataupun berbahaya maupun juga yang sangat berbahaya. Yeah. Nah, dari sini kita lihat ada crime index rendah dan safety index tinggi. Nah, kalau misalnya kita menghitung rasionya, berarti kita tahu tuh efisiensi keamanannya atau kebijakan yang berlaku di negara tersebut apakah efisien atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya sangat berbahaya kan ekstrim banget tuh, ekstrim banget ya. Nah, mungkin kita lanjut ya. Terus di sini tuh ada hipotesis. Yang pertama tuh ada hubungan atau korelasi H0 dan H1. Kalau H0 itu tidak ada hubungan ya signifikan. Kalau H1 itu ada hubungan negatif signifikan. Terus yang kedua tuh ada klaster negara. Klaster negara ini ada kategori. Di kategori itu ada sangat aman berisiko, moderat, dan berbahaya. Terus yang ketiga tuh ada rasio antar indeks. Rasio ini ada 2, yaitu safety index dan crime index, menunjukkan efisiensi keamanan sebuah negara tersebut. Benar. Jadi ya seperti yang dilihat di sini. Nah, kita punya beberapa hipotesis ya. Yeah. Karena kebetulan mungkin insight yang kami mau dapat tuh ada 3 yang kami mau capai. Kurang lebihnya yang pertama itu kita mau mencari tahu korelasinya. Nah, ada H0 dan H1. H0 itu tidak ada atau negatif. H1 ada hubungan negatif yang signifikan gitu. Kalau klasternya ya berdasarkan
crime index dan safety index gitu kan. Nah, mengenai rasio antar indeks, ini rasionya ini sebenarnya kita akan bagi ya. Nah, tentunya kita perlu normalisasi. Mungkin untuk lebih detailnya kami akan jelaskan selanjutnya gitu. Terus selanjutnya ada langkah implementasi. Yang pertama tuh ada eksplorasi data. Eksplorasinya datanya ada dua, deskripsi data dan normalisasi. Terus yang kedua tuh ada korelasi dan rasio. Korelasi dan rasio ini ada dua juga, yaitu korelasi person atau Superman, terus analisis rasio, safety atau crime index. Nah, mungkin ada clustering juga ya. Kita gunakan threshold untuk kategori. Nah, algoritma sebenarnya yang kami putuskan itu bukan GMM hierarchy clustering, tapi ya sebenarnya intinya itu K-means. Kami gunain K-means. Lalu ada visualisasi dan interpretasi. Nah, mungkin untuk visualisasinya scatter plot ataupun analisis rata-rata ya. Tentu juga ada beberapa analisis seperti rasio dan segala macam. Kenapa kita perlu eksplorasi data tuh? Kita cari dulu data kita nih perlu dinormalisasi atau tidak, ya kan? Nah kita kan nggak tahu tuh, mungkin saja datanya punya satuan. Nah, dalam konteks satuan ini kan berbeda-beda, ada yang liter atau sentimeter, ada yang ini. Nah, normalisasi ini fungsinya untuk membandingkan atau merasiokan ya, antara 0 sampai 1. Kebetulan kami gunain min dan max sekali. Nah, fungsinya itu kurang lebih untuk merasiokan ya, antara 0 sampai 1, apakah nanti datanya ini akan setara lah ibaratnya. Jarak antara value atau nilainya itu bukan terlalu jauh gitu. Oke. Nah, ini untuk pemanfaatan insight-nya. Nah, pemanfaatan insight-nya itu tentu berdasarkan tugas yang ataupun permintaannya. Kami gunain lembaga. Nah, lembaga yang kami putuskan itu adalah IOM atau International Organization for Migration. Nah, lembaga ini berperan aktif dalam mengelola keamanan terkait imigrasi ya. Nah, kenapa itu sangat penting tuh? Karena kan itu kan keamanan imigrasi kan. Iya. Nah, kita perlu tahu ininya tuh apa? Kan kebetulan kita mengenai kriminalitas ya. Ya, kriminalitas. Nah, makanya ini berfungsi banget untuk para imigran ya, terutama untuk lembaga ini nih, untuk mendapatkan informasi mengenai kriminalitas ataupun keamanan dari suatu negara gitu. Oke. Nah, ini saya lagi ya. Nah, apa yang didapat dari lembaga? Nah, pertama kita identifikasi wilayah berisiko tinggi. Lalu ada pengelompokan berdasarkan risiko, lalu evaluasi efektivitas kebijakan. Nah, seperti yang dijelaskan pada awal, kita kan mau tahu efektivitas kan, keamanannya ya, keamanan negara. Nah, kita juga tentunya mau supaya para imigran ini dapat informasi mengenai negara yang mereka tuju gitu. Nah, impact reportnya dari IOM sendiri. Ini legit dari website IOM Immigration. Yang pertama mungkin yang saya mau garis bawahi bahwa ini nih, dia punya 33 new partners dari sekitar 53. Itu lumayan banyak kan? 56 sorry. Nah, ada juga 40 countries yang atau negara yang menerima benefitnya gitu dong. Nah, sebenarnya ada banyak partner yang sudah bergabung di IOM ini seperti Amazon, Microsoft dan lain sebagainya. Nah, program unggulan yang mungkin ada di lembaga ini itu tentang entrepreneurship in movement. Entrepreneurship in movement itu apa? Mungkin saya akan highlight dulu entrepreneurship in movement. Nah, program ini menawarkan kerjasama atau support ke negara-negara seperti Venezuela. Nah, kenapa Venezuela? Karena terdapat beberapa kesenjangan ekonomi di
masuk ke program. Nah, mungkin Mas Madun mau pertama di sini ada import untuk library. Pertama tuh ada Pandas. Pandas tuh berfungsi untuk memanipulasi data. Terus ada NumPy, itu berfungsi untuk operasi numbering. Terus di sini ada Matplotlib dan Seaborn, itu berfungsi untuk visualisasi data. Terus ada Scikit-learn untuk normalisasi data dan K-means clustering. Terus SciPy-Stat itu berfungsi untuk korelasi, Pearson dan Spearman. Terus ada Open PyXL, itu berfungsi untuk operasi pada file Excel. Terus selanjutnya ada FilePad. FilePad itu untuk indeks kriminalitas .csv. Terus ada data itu berfungsi untuk membaca data kriminalitas .csv tadi. Terus selanjutnya tuh data disimpan ke variabel atau objek FilePad, lalu variabel dibaca oleh Pandas dan disimpan ke variabel data. Terus ada descriptive stat, itu variabel data diambil tiap data dalam kolom crime index dan safety index. Lalu dengan perintah atau fungsi describe, crime index dan safety index disimpan dalam bentuk table yang berisi informasi seperti median, kuartil, dan standar deviasi. Oke, selanjutnya mungkin saya lanjut ya. Nah, di sini ada visualisasi crime index dan safety index. Nah, di sini kita buat canvas dulu ya, 10x6, kemudian kita scatter plot dengan sns.scatterplot. Nah, kurang lebih dia menggunakan data dari objek data kita tadi ya, ini dengan size 100 dan color blue ya. Nah, kemudian ada title dan label-label yang digunakan. Ada title untuk grafiknya dan label yang digunakan. Dia menggunakan grid untuk menampilkan grid nih. Lalu scatter plot pad. Nah, ini fungsi untuk sebenarnya untuk menampung nama atau format dari file PNG kita. Nah, ini fungsi nanti ditampung di Excel ya, karena kita mau output hasil grafiknya kan. Nah, ini ada saving. Nah, ini untuk nyimpannya. Lalu ada menampilkan grafik. Nah, di sini kita juga punya menampilkan korelasi ya. Nah, seperti yang kita mau dapat dari insight-nya korelasi, kami gunakan Pearson dan Spearman perhitungan korelasinya. Data akan dipanggil, lalu menggunakan fungsi bawaan dari library SciPy-Stats. Kita akan menghitung korelasinya menggunakan metode Pearson maupun Spearman, lalu ditampilkan dengan format 2 digit di belakang koma ya. Nah, korelasi yang dihasilkan itu -1, yang artinya jika salah satu variabel atau kolom naik, variabel lainnya akan turun. Nah, begitu juga sebaliknya. Ini dinamakan korelasi penuh ya, yang negatif penuh kalau nggak salah. Nah, selanjutnya mungkin ya, saya lagi akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi. Di sini data frame baru dibuat untuk menampung perhitungan rasionya. Rasio dihitung per baris, lalu hasil di print dalam bentuk data frame. Hasil korelasi Pearson sebesar -1 menunjukkan korelasi negatif. Korelasi negatif sempurna antara dua variabel. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya akan menurun dengan proporsi yang sama secara sempurna. Dengan kata lain, kedua variabel tersebut bergerak dalam arah yang berlawanan secara langsung dan konsisten. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, mengenai Pearson dan itu -1 hasil korelasinya itu yang berbanding terbalik ya. Mungkin lanjut dulu.
Lanjut. Terus sama dengan sebelumnya, plt.figure membuat kanvas 10x6 lalu ditampilkan menggunakan sns.isplot. Hasil grafik plot disimpan dalam format PNG untuk disimpan dalam file Excel. Lalu hasil ditampilkan ke Jupyter dengan format plt.show. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menormalisasi data. Nah, normalisasi data di sini kita gunakan min-max scalar. Yang pertama kita buat objek dari min-max scalar itu, lalu scalar tersebut kita feed, kita masukkan data tersebut dari crime index dan safety index ke scalarnya, objek yang kita buat tadi. Nah, habis itu kan sudah ada tuh hasil dari normalisasinya. Nah, itu ditampung di Cummins ya. Kita masukkan ke model Cummins, Cummins with predict data scale. Nah, ini data scale-nya kita masukkan ke sini untuk dipredik menggunakan Cummins. Nah, ini cluster. Nah, ini data frame baru namanya cluster. Nah, kita buat visualisasinya masih sama dengan figur 10x6, panjang 10, lebar atau tinggi 6. Nah, ini kemudian kita scatter plot, lalu kita menamai labelnya, memberikan label untuk setiap baris pada data dimulai dari indeks ke 0. Ini beberapa ininya ya, ada X, Y, data crime index dan data index, safety index, kemudian ada beberapa labelnya berdasarkan negaranya ya. Ini label negaranya, itu berdasarkan posisi indeksnya I. Oke. Lalu kita gunakan title untuk tabelnya, ada juga X label, Y labelnya, kemudian legend. Nah, kita gunakan grid sama seperti tadi. Kita lalu disimpan gambarnya menggunakan nama file clusterplot.png, lalu di save, kemudian di show. Ini hasilnya, cluster of countries-nya 0 itu yang paling aman, hingga 55 itu yang paling tidak aman. Terus di sini data hasil cluster digrup berdasarkan rata-rata 3 kolom crime index, safety index, dan rasionya. Fungsinya untuk melihat rata-rata ketiga kolom pada 6 cluster berbeda. Lalu hasil dirangkum, lalu dicetak. Terus data cluster ditampilkan dalam data frame, lalu disimpan ke cluster table, lalu diurutkan secara ascending berdasarkan crime index untuk melihat negara paling aman dan tingkat efisiensi kebijakan yang baik. Oke, mungkin yang terakhir, untuk bagian terakhirnya kita akan menyimpan semua aset-aset tadi, seperti gambar, figurnya, gambar figur, lalu hasil data kami ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini kita punya output pad, analysis result Excel, ini nama file yang nanti kesimpan. Di sini kita menggunakan engine Open Pixel sebagai as writer-nya. Nah, ini untuk menulis data-datanya. Yang pertama ada statistiknya, ini membuat sheet name, membuat sheet baru, deskripsi statistik, cluster analis, dan cluster tabelnya. Kemudian ada scatter plot untuk dimasukkan ke Excel. Nah, di sini kita akan memasukkan file PNG kita ke dalam namanya ini sheet baru, namanya scatter plot. Nah, image-nya itu scatter plot pad yang tadi disimpan sebelumnya, lalu scatter image dalam bentuk A1. Hal yang sama untuk rasio distribution plot yang Excel. Nah, di sini kita disimpan dalam rasio distribution, kemudian rasio plot pad ini gambarnya, lalu rasio image disimpan dalam bentuk A1 sama, dan cluster plotnya juga seperti itu. Kemudian di print, ini untuk menampilkan pesan analysis result save to analysis result
X ada XX. Nah ini output path-nya. Nah output path yang kita simpan tadi. Ya, baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang menyinggung pendengar, mohon dimaafkan. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.